Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk dicopot dari kabinet. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3. Polemik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dijawab Rektor Universitas Gadjah Mada. Rektor UGM menegaskan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Kehutanan. Selamat pagi saudara, kembali hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani. Ada Sabtu 23 Agustus 2025 ini, wah ini kayaknya udah pada segar-segar banget nih menyambut gajian. Deket ya itu nih ya. Iya. Nah saudara, jadi memang ada, tadi udah disampaikan ada beberapa yang di highlight hari ini emang lagi dar-dar banget ya Win ya. Salah satunya kemarin adalah penetapan tersangka atas Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Yang kemarin kalau dilihat ini ya sempat rame ya ketika digiring. Tapi sekarang udah jadi ex Wamenaker. Betul, karena memang kemarin itu menjadi concern karena ini merupakan yang dananya disinyalir dan bahkan dilihat gitu memang dari sertifikasi K3. Oh iya, justru orang yang mau kerja kok dimintai, tapi itu masih diduga ya. Betul. Saudara nanti bisa pantau kasusnya, pastinya kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan itu. Dan nanti Okta di akhir atau nanti di dalam dari Sapa Indonesia Akhir Pekan pada kali ini akan ada komunitas dari High Face Painting. High Face Painting, itu gambar-gambar gitu ya? Betul, mengajak kita untuk melihat dan berkarya pastinya langsung di wajah. Nah kan penasaran biasa orang ngecat di kanvas, ini di wajah. Nah apakah wajah kita seperti kanvas mulusnya? Itu mau gambar apa nanti? Nanti kayaknya boleh gak gambar ini nih, apa si Jumbo mungkin bisa. Oke, tapi nanti ya saudara, ntar kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya face painting itu sendiri, seni face painting itu sendiri. Kemudian juga apakah catnya tuh jenis apa, nggak mungkin dong cat tembok ya kan. Dan kayaknya nanti kita ditantang nih sama komunitasnya untuk juga sayembara face painting. Seperti biasa ya, kita harus multi talent. Oke, tapi sebelum kesana saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini ada informasi soal 4 rumah kontrakan di kota Jambi ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Api dengan cepat menyebar dan melalap seluruh bagian rumah. Akibat kebakaran, 1 orang mengalami luka bakar serius dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Petugas menyebut kebakaran bersumber dari kebocoran LPG yang meledak. Saudara, ke informasi lain, seorang perempuan pengemudi mobil diamuk warga usai diduga terlibat tabrak lari terhadap sejumlah pengendara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga marah pada perempuan pengendara mobil yang menabrak sepeda motor di Makassar. Pelaku sempat kabur hingga akhirnya diberhentikan paksa oleh sejumlah warga. Mobil pelaku juga dirusak. Polisi langsung mengevakuasi pengemudi mobil dan dibawa ke Polsek Rapocini, Makassar. Di mana usai diperiksa, saudara, pengemudi tersebut diduga positif narkoba dan kini ditahan di Mapolrestabes Makassar. Permasalahannya adalah masalah tabrak lari, yang mana setelah dilakukan penggeledahan di TKP oleh Polsek Rapocini itu di dalam mobilnya ditemukan satu alat
bong isap sabu. Nah, akhirnya tadi pukul 10 pagi baru bisa kita laksanakan cek urin dengan hasil positif met atau positif sabu. Ke informasi lain, Saudara, tim instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan luka pukulan benda tumpul di tubuh jenazah Muhammad Ilham Pradipa, kepala cabang bank yang sebelumnya dilaporkan diculik dan ditemukan tewas. Dari hasil otopsi ditemukan adanya luka lebam di bagian leher dan dada korban. Luka ini menjadi penyebab kematian korban yang menyebabkan korban kesulitan bernapas. Selain melakukan otopsi pemeriksaan DNA, tim forensik mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik pada tubuh korban. Hasil laboratorium toksikologi diketahui dalam waktu 1 minggu. Tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Saudara, kamera pemantau merekam penculikan seorang karyawan bank di pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban diculik di halaman parkir pada Rabu sore. Korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk oleh 2 pemuda ke dalam mobil. Mobil berwarna putih ini kemudian meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, tetapi mobil melaju kencang. Korban ditemukan tewas pada Kamis pagi di tanah lapang di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Inilah wajah 4 pelaku penculikan kepala cabang sebuah bank BUMN, Ilham Pradipta. Mereka diringkus polisi tak lama setelah aksinya terbongkar. Keempat pelaku ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lain dicokok saat mendarat di Bandara NTT. Belum diketahui apa yang membuat pelaku tega menculik dan membunuh korban. Kamis malam, ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Istri korban bersama anaknya berusaha tegar saat pemakaman. Sang istri berharap polisi dapat mengungkap kasus ini hingga tuntas. Diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Karena saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Rabu pagi, Ilham Pradipta diculik di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rekan almarhum sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Pada keesokan paginya, korban ditemukan penggembala sapi dalam kondisi tewas di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku penculikan telah ditangkap, namun polisi menduga ada pelaku lain yang menjadi dalang di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang dokter spesialis di RSUD Abdul Muluk, Lampung diduga melakukan pungutan liar terhadap pasien BPJS. Oknum dokter tersebut meminta uang sebesar 8 juta rupiah dengan alasan membeli alat medis. Tangis haru menyelimuti pasangan suami istri Sandi Saputra dan Nida Usofia usai kehilangan putri mereka Alessa Erina Putri untuk selama-lamanya. Sang buah hati meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Abdul Muluk, Lampung.
Warga Weurang, Lampung Selatan ini mengaku mengalami pelayanan tidak menyenangkan saat anaknya berobat menggunakan BPJS. Mereka diminta mentransfer uang senilai 8 juta rupiah ke rekening pribadi dokter spesialis anak dengan dalih membeli alat medis untuk keperluan operasi anaknya. Yang opsi kedua ini yang tidak ditanggung BPJS, operasi hanya 1 kali. Nah, si dokter ini bilang tetapi alatnya tidak tersedia di rumah sakit, harus beli sendiri. Nah, si dokter menyarankan untuk mentransfer ke nomor rekening pribadinya dan dia yang menyarikan alat tersebut. Ke rekening pribadi? Rekening pribadi. Bukan. Manajemen RSUD Abdul Muluk memberikan sanksi bagi dokter spesialis anak Billy Rosan tidak dapat melayani pasien BPJS. Jadi kami akan memberikan suatu peringatan keras dan memberikan sanksi dari pihak manajemen dan komite medik. Tentunya ada suatu pelayanan yang mungkin beliau tidak melayani lagi ya sampai kita temukan dari Sementara sang dokter mengklaim pembelian alat medis merupakan opsi yang ditawarkan kepada keluarga pasien sebelum tindakan operasi dilakukan. Oke, opsi itu ya serahkan keluarga. Sama seperti apa yang kemarin terjadi. Opsi. Ada 2 opsi. Opsi. Jadi ya, saya nggak bisa menahan opsi. Keluarga yang memutuskan. Apakah saya sesuatu hal yang buat saya tertekan atau tidak, itu opsi. Bertanyakan sama keluarga opsinya, bisa opsi. Peristiwa ini diharapkan menjadi pembelajaran serius bagi pihak rumah sakit agar tidak ada korban lainnya. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang aparatur sipil negara di kota Parepare, Sulawesi Selatan mencuri emas batangan seberat 20 gram milik seorang pegawai di kantor pelayanan publik. Pelaku beraksi saat korban tengah mengikuti lomba 17-an. Situasi kantor pelayanan publik Parepare, Sulawesi Selatan yang kosong karena ada kegiatan 17-an ternyata menjadi celah bagi seorang ASN berbuat kejahatan. Dari CCTV ini, seorang ASN dinas PU berinisial AY yang awalnya akan mengantar surat tiba-tiba mengubah rencananya. Melihat ruangan yang kosong, AY berkeliling. Perhatiannya tertuju pada sebuah tas milik seorang pegawai. Tanpa pikir panjang, AY bergegas mengambil tas yang ternyata berisi ponsel, uang, dan 2 batang emas dengan total berat 20 gram. Aksi pelaku yang terekam CCTV membuat polisi dengan mudah meringkus pelaku. Saat diperiksa, pelaku ternyata sudah menjual emas milik korban pada penadah. Orang dan langsung masuk ke dalam ruangan. Muter-muter nggak ada orang, ada niat, ada kesempatan, dan melihat tas ransel yang mana tas ransel itu berisikan handphone Samsung A5, terus dompet dan beberapa identitas, serta di dalam dompet tersebut ada emas batangan. Tak hanya pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah tempat pelaku menjual emas curiannya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Terus isinya itu apa? Dompet. Informasi berikutnya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksa Lisa Mariana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Jawa Barat atau BJB. Lisa diperiksa soal aliran dana non-budgeter. Lisa Mariana memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Jumat siang dengan ditemani kuasa hukumnya. Lisa diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB yang melibatkan Ridwan Kamil. Lisa bilang, penyidik KPK menanyakan seputar aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya. Ridwan Kamil. Gitu. Apa aja yang pertanyaannya apa aja yang aliran dana aja. Berarti membenarkan adanya aliran dana? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang, KPK membutuhkan keterangan Lisa untuk mengetahui aliran dana non-budgeter di BJB. Bagi KPK, setiap saksi dipanggil berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki.
tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BJB pada 2021 hingga 2023 diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian dihitung dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media massa. Selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB. Hingga kini, KPK masih menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana ini. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dijawab Rektor Universitas Gadjah Mada. Rektor UGM menegaskan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Kehutanan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dijawab Rektor Universitas Gadjah Mada. Rektor UGM, Ova Emilia, menegaskan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Kehutanan. Ova menegaskan UGM memiliki data dan dokumen otentik Jokowi, mulai dari penerimaan hingga kelulusannya pada tahun 1985. Memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya saudara, salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Rismon mengakui dirinya meminta ditunjukkan ijazah Jokowi dan berita acara penyitaan, namun tidak ditunjukkan oleh penyidik. Rismon menambahkan hasil kesimpulan forensik ternyata belum selesai. Kesimpulan forensik harusnya ditunjukkan kepada kita bahwa mereka benar dan kitalah yang salah. Ini enggak. Simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrian forensik, ya. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih? Kita ke sorotan lain saudara, kasus campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Hingga Agustus 2025, sebanyak 12 anak meninggal dunia. Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dilanda darurat penyakit campak. Sejak Januari hingga Agustus 2025, hampir 2.000 anak terkena campak. Dan 12 diantaranya sampai meregang nyawa. Menurut Dinas Kesehatan P2KB Sumeneb,
Data anak yang terkena campak merupakan jumlah anak yang terdata sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Data ini terkumpul dari 30 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pelaksanaan vaksinasi dijadwalkan mulai 25 Agustus 2025 dan berlangsung selama 3 pekan di 26 puskesmas, baik di daratan maupun kepulauan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Samsuri bilang, vaksinasi massal dilaksanakan melalui program Outbreak Response Immunization atau ORI. Langkah ini disebut sebagai respon cepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus campak yang sangat menular. Pendistribusian vaksin kepada semua puskesmas teman-teman mengajukan surat permohonan untuk pengambilan vaksin sesuai dengan kebutuhan di masing-masing puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas itu secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah mereka buat untuk pengambilan vaksin di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Pemkab Sumeneb pun sudah menetapkan wabah campak sebagai kejadian luar biasa. Kondisi ini memicu keprihatinan karena cepatnya penyebaran virus. Status KLB akan dicabut jika kasus campak menunjukkan tren penurunan. Selama KLB, upaya penanggulangan dilakukan melalui imunisasi massal dengan melibatkan seluruh puskesmas serta dukungan lintas sektor. Pemkab Sumeneb menargetkan 78.590 anak usia 9 bulan hingga 5 tahun menjadi target vaksinasi campak serentak. Nurhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Saudara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak proaktif berkoordinasi dan mencari solusi yang efektif khususnya dalam pelayanan kesehatan. Ini diungkap Hovifah merespons kejadian luar biasa atau KLB penyakit campak di Sumeneb. Menurutnya, layanan kesehatan di Jawa Timur selama ini sudah cukup terpadu dan juga komprehensif. Hovifah berharap pemerintah kota maupun kabupaten proaktif dalam mencari solusi khususnya layanan kesehatan di mana sebelumnya 12 anak di Kabupaten Sumeneb meninggal dunia setelah terjangkit penyakit campak. Jadi kalau Pemprov ini ada layanan kesehatan sebenarnya sangat komprehensif dan kita berharap bahwa dari daerah kawan-kawan bisa lebih proaktif untuk bisa mencari solusi-solusi efektif itu. Jadi pasti kita tidak inginkan ada kasus yang tidak tertangani. Saya berharap bahwa layanan kesehatan kita sebetulnya kan sudah makin komprehensif pemenuhannya, proaktif semua pihak menjadi sangat penting untuk bisa memberikan quick response. Untuk mengetahui informasi terkait kejadian luar biasa atau KLB campak di Sumeneb, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Nurhalis. Selamat pagi Nurhalis, bisa dijelaskan info terkini ada berapa orang yang terinfeksi campak di Sumeneb? Ya, terima kasih Okta dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa per hari ini ada kasus terbaru, maksud kami jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumeneb Jawa Timur yakni sebanyak 1.944 kasus. Dan hingga hari ini ada 17 anak yang sedang dirawat intensif di 4 puskesmas yang menjadi rujukan. Dan selain itu memang dapat kami informasikan kegiatan distribusi vaksinasi terus dilakukan ini untuk melakukan percepatan vaksinasi yang akan digelar tanggal 25 Agustus mendatang. Selain percepatan vaksinasi juga dilakukan sosialisasi kepada keluarga anak yang yang terinfeksi campak, karena sejauh ini memang banyak informasi adanya kemungkinan penolakan terhadap upaya vaksinasi ini. Diharapkan 17 anak yang saat ini dirawat intensif di 4 rumah sakit rujukan ini tidak bertambah sejalan atau seiring dengan pelaksanaan vaksinasi massal yang akan dilakukan tanggal 25 Agustus mendatang. Okta. Ya, ada 1.944 kasus, 17 anak dirawat intensif. Lantas Nurhalis, seperti apa saat ini penanganannya? Kemudian tadi juga sempat disebutkan soal adanya kemungkinan penolakan terhadap vaksinasi. Apa yang disiapkan oleh pemerintah? Pemerintah berupaya menggandeng seluruh sektor, baik maksud kami tidak hanya Dinas Kesehatan P2KB saja, tetapi sejumlah ormas termasuk juga
para Forpimka di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Hal ini rencananya akan dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif sehingga meminimalisir penolakan dari warga. Selain itu juga memang rencana vaksinasi massal ini tidak dilakukan secara singkat, namun Pemkab berencana vaksinasi digelar hingga 3 pekan. Dan setelah 3 pekan selesai dan kemungkinan ada sejumlah anak yang terdampak campak, maksud kami terjangkit campak dan lolos dari vaksinasi, itu akan tetap didata dan kemudian dilakukan vaksinasi ulang. Okta. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Nurhalis melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK termasuk dicopot dari kabinet. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3. Informasinya usai jeda. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk dicopot dari kabinet. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3. Jelas sudah nasib ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Tak lama setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, Presiden resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Dalam kasus ini, Immanuel Ebenezer diduga menerima uang 3 miliar rupiah pada akhir 2024. Namun saat digiring ke mobil tahanan KPK, Noel membantah tuduhan itu. Terhadap rakyat Indonesia dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat Dalam konferensi pers Jumat siang, KPK menetapkan Noel dan 10 orang lain sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto bilang tersangka diduga menaikkan tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Angka itu setara 2 kali lipat upah minimum buruh per bulan. Dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penangkapan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang pernah menjadi ketua relawan Jokowi Mania. Jokowi sangat mengapresiasi kerja baik KPK dan meminta Noel mengikuti proses hukum. Jokowi juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang ada. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus
menghormati proses hukum yang ada. Itu aja. Pak, ini kan Ya. nama Bapak dibawa disebutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Terus gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Sebelumnya KPK menyita sejumlah barang bukti dari operasi tangkap tangan ini, yakni 2 motor gede milik Noel dari total 15 mobil dan 7 motor dari tersangka lain. Tak berhenti di situ, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk ruang Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan menyegelnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, memperbarui informasi terkini penanganan kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua dari gedung KPK. Pagi Ariel, pasca menjadi tersangka, lantas bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, Edwin dan saudara, memang hingga saat ini KPK masih memproses terkait dengan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang dimana sebelumnya KPK telah menetapkan sebanyak 11 orang tersangka yang diantaranya adalah mantan wakil menteri Ketenagakerjaan dalam terkait dengan kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi K3, dan dalam hal ini juga sebelumnya dikatakan bahwa dari tim Prabowo Mania 08 yang dimana merupakan pendukung Prabowo Subianto yang merupakan Immanuel Ebenezer tersebut sebelumnya adalah ketua. Dalam hal ini ia menyiapkan tim hukum untuk membantu terkait dengan proses hukum dari mantan wakil menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam proses hukum ke depannya, dan dalam hal ini juga 11 tersangka tersebut sudah ditahan oleh KPK dalam 20 hari ke depan. Dan selain itu juga dalam hal ini KPK telah menyita setidaknya ada 22 kendaraan, diantaranya adalah 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa Immanuel Ebenezer menerima sebanyak 3 miliar dalam pemerasan sertifikasi K3 tersebut. Dan dalam hal ini juga dikatakan terkait penyitaannya sebanyak 2 motor dari Immanuel Ebenezer disita oleh KPK dari 7 motor total secara keseluruhan. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwa dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam hal ini sudah resmi memecat atau memberhentikan dari mantan wakil menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan hingga saat ini memang masih belum dapat dipastikan siapa pengganti dari wakil menteri Ketenagakerjaan tersebut, karena ini merupakan hak progresif dari Prabowo Subianto. Edwin. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengganti dari Noel di sini masih belum dipastikan karena merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, Ariel di sini berbicara soal tadi sertifikasi K3 yang memang di markup seperti itu. Apakah ada pernyataan langsung apa yang menjadi peran dari Noel dalam kasus ini? Apakah fungsi kontrol itu dijalankan sebagai Wamenaker? Ya, tentu saja Edwin, seharusnya sebagai Wamenaker dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer ini harusnya menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan adanya tindak korupsi yang terjadi pemerasan sertifikasi K3, karena dalam hal ini juga dikatakan bahwa terkait dengan pengadaan sertifikasi K3 tersebut menaikkan tarif ataupun besaran sehingga terjadinya pembengkakan biaya dana yang seharusnya biaya tersebut tidak sedemikian rupa. Namun dalam hal ini juga dikatakan dari Menaker bahwa ia akan membenah diri terkait dengan dalam Kementerian Ketenagakerjaan yang dimana dalam hal ini adalah salah satu anggotanya yaitu mantan wakil menteri Ketenagakerjaan terlibat terkait dengan kasus korupsi pemerasan. Dan dalam hal ini juga nantinya ke depannya akan dilakukan membenah diri karena dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan mengatakan tidak akan memberikan toleransi terkait dengan tindak korupsi yang diberikan atau dilakukan hingga saat ini. Edwin. Melihat dari beberapa latar pun dari sejarah, terdapat beberapa kasus korupsi di lingkungan Kemenaker yang mungkin ini juga menunjukkan harus ada pembenahan di dalam tubuh kementerian. Terima kasih banyak laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua. Minyak goreng sisa pakai atau minyak jelantah kerap menjadi persoalan tersendiri bagi ibu-ibu rumah tangga. Namun di Cilacap, Jawa Tengah, ibu rumah tangga rajin mengumpulkan minyak jelantah untuk dijual ke bank sampah dan nantinya diolah kembali menjadi
bahan bakar pesawat. Informasinya usai jeda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Flu dan batuk. Minum Insaflu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Udah oke, yuk kerja lagi. Insaflu dan batuk. Solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern, Omehar bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Mie burung dara, pedas, gurih, kenyal, mendal-mendal. 4 rasa lebih berasa. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Di Tanah Lanijaya, Papua Pegunungan, Satgas Yonif 614 Raja Pandita bukan semata penjaga. Dengan tulus, mereka menghadirkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, mengolah tanah yang luas menjadi lahan penyambung kehidupan, menyajikan gizi untuk tubuh yang sehat, dan ilmu untuk pikiran yang cerdas, demi masa depan Indonesia. Cerita Militer, Satgas Yonif 614 Raja Pandita, Jejak Pengabdian di Tanah Papua, bagian kedua, Sabtu 23 Agustus, pukul 3 sore di Kompas TV. Sampai Indonesia Pekan masih menemani Anda, Saudara. Minyak goreng sisa pakai atau minyak jelantah kerap menjadi persoalan tersendiri bagi ibu-ibu rumah tangga. Apakah akan digunakan kembali atau dibuang begitu saja dan mencemari lingkungan? Namun di Cilacap, Jawa Tengah, Saudara, kini ibu rumah tangga rajin mengumpulkan minyak jelantah untuk dijual ke bank sampah dan nantinya diolah kembali menjadi bahan baku aftur. Kini minyak goreng sisa pakai tak lagi menjadi barang yang sia-sia. PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU 4 Cilacap telah berhasil memproduksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel atau SAF dengan bahan baku campuran minyak jelantah. Ini jadi kabar menggembirakan bagi masyarakat karena tak perlu bingung lagi kemana harus membuang minyak jelantah agar tidak mencemari lingkungan. Konsumen hanya harus membawa minyak jelantah ke bank-bank sampah untuk dijual. Per kilogramnya, minyak jelantah dihargai Rp5.000. Setelah terkumpul di bank sampah, akan ada pengepul yang mengambil minyak jelantah itu, yang nantinya akan disetorkan ke kilang pengolahan.
kami jual ke situ 1 kilo, bukan literan. 1 kilo itu 5.000. Kalau yang masih bening, kalau yang sudah hitam, sudah budak itu 4.000. Artinya ini juga membantu secara finansial. Iya, jadi secara finansial meningkatkan perekonomian warga juga. Dan ini tidak hanya ngambil dari warga. Kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mengumpulkan minyak jelantah. Akhirnya masyarakat yang tadinya minyak jelantah itu dibuang, sekarang dikumpulkan, lalu kita beli gitu. Dari kegiatan itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Green After atau SAF ini merupakan terobosan yang sejalan dengan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni mewujudkan kemandirian energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Kapasitas produksi di kilang Cilacap saat ini mencapai 1.200 kiloliter per hari, dengan komposisi campuran minyak jelantah 2-3%. Sehingga kebutuhan bahan baku itu mencapai 40 kiloliter minyak jelantah. Alhamdulillah hari ini kita bersyukuri achievement yang luar biasa ini. Kita berhasil menjadi perusahaan energi pertama yang menghasilkan sustainable aviation fuel dari kilang yang kita miliki. Itu disebut sebagai komposisi. Alhamdulillah Cilacap sudah terwujud. Selanjutnya kita akan terus meningkatkan kapasitas komposisi dari kilang kita. Tak berhenti pada produksi saja, Green After ini akan digunakan pada pesawat-pesawat milik Pelita Air mengangkasa ke sejumlah rute penerbangan. Diharapkan nantinya bahan bakar ramah lingkungan dapat digunakan maskapai-maskapai penerbangan nasional maupun internasional, sehingga dapat menciptakan lingkungan terutama udara yang lebih bersih dan bebas emisi karbon. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, PT Kencana Maju Bersama merayakan ulang tahun ke-34 dengan mengusung tema New Hope, New Culture. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan menjadi pemimpin di bidangnya. Perayaan ulang tahun ke-34 PT Kencana Maju Bersama mengusung semangat optimisme dan budaya baru. Tema New Hope, New Culture mencerminkan tekad perusahaan untuk menghadapi tantangan zaman, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat fondasi budaya kerja yang inovatif dan terbuka. Dalam perayaan ulang tahun ini, PT Kencana Maju Bersama juga sekaligus launching produk terbaru mereka, di antaranya Furing System, Hollow System, Para-Para, Airclide, Spring Clip untuk greenhouse. Artinya apa? Artinya produk-produk yang kita luncurkan ataupun produk-produk yang sudah saat ini itu bisa lebih memenuhi segala kebutuhan masyarakat, segala lapisan masyarakat, dan tentunya kita mau produk itu sangat berguna dalam hal ini berfungsi, lebih multifungsi dan juga lebih awet ya, punya daya tahan yang tinggi. Jadi dari bisnis baja sendiri itu memang ketebalan produk itu sangat bervariasi sehingga punya celah untuk dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing yang tidak mengikuti aturan SNI. Sehingga kami Kencana ini berusaha menciptakan sebuah produk yang memang benar-benar diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh tim Kencana untuk terus tumbuh, tidak hanya sebagai perusahaan sukses secara bisnis, tetapi juga sebagai tempat kerja inspiratif dan berbudaya maju. Dengan slogan, Kencana ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu, perusahaan optimistis mampu terus memberikan kontribusi positif ke masyarakat dan industri. Taman Surga atau Rodoh menjadi tujuan utama setiap umat muslim yang berkunjung ke Madinah. Seperti apa perjalanan dan suasana beribadah di sana? Simak liputan berikut ini. Keindahan Masjid Nabawi sangat dikagumi arsitekturnya. Selain menjadi tempat ibadah yang dimuliakan umat Islam
ketika beribadah di Madinah, di dalam masjid terdapat tempat taman surga yang dikenal Raudah, berada di antara makam dan mimbar tempat berdakwah Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan artinya, taman surga, beribadah di Raudah menghadirkan ketenangan luar biasa. Jejak sejarah dapat ditemukan di sini, di mana dulu Rasulullah SAW menghabiskan sebagian besar waktunya beribadah, berdakwah, serta mengajar sahabatnya. Raudah diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Namun karena keterbatasan area, waktu ibadah antara pria dan wanita dipisah sesuai waktunya. Pembagian waktu untuk memberikan kenyamanan dan kesempatan ibadah bagi setiap jemaah. Di sana alhamdulillah ya, tentunya senang sekali karena kita bisa berhadapan di makam baginda Rasulullah. Tentu saya sebagai hamba Allah memohon syafaat baginda Rasulullah untuk mendapatkan pertolongan Allah atas segala semua hajat dan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi problema dalam kehidupan. Ya, tentunya kita mempersiapkan mental kita, fisik kita harus menjaga kekuatan tubuh kita, kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita kemudian harus banyak minum, seperti itu, harus banyak minum, harus banyak istirahat, tidak berlebihan dalam menjalankan aktivitas, harus mengukur diri seperti itu. Meskipun Raudah tempat istimewa, penting untuk diingat umat muslim keutamaan beribadah di Masjid Nabawi berlaku juga di seluruh area masjid demi mendapat amal ibadah yang maksimal. Gamara Geni melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Kegembiraan meliputi kebun binatang Philadelphia, Amerika Serikat. Sebanyak 16 anak-anak kura-kura raksasa barat milik Santa Cruz yang terancam punah berhasil menetas dari pasangan induk yang usianya mencapai sekitar 100 tahun. Dalam suasana meriah, belasan anak kura-kura raksasa ini ditampilkan di atas karpet merah dekat habitatnya. Perawat hewan yang selama ini menjaga telur-telurnya memperlihatkan satu persatu anak kura-kura yang saat ini tumbuh sehat dan makan dengan baik. Anak kura-kura ini merupakan keturunan pertama dari Momi dan Abrazo, pasangan kura-kura raksasa yang menjadi penghuni tertua kebun binatang Philadelphia. Momi yang telah ada sejak 1932 baru berhasil bertelur dan menetaskan keturunannya setelah dipasangkan dengan Abrazo 5 tahun lalu. This is such a monumental achievement for the team here at the Philadelphia Zoo. Not only were we able to reproduce these extremely genetically valuable animals and increase the population in human care in North America from 44 individuals to 60, but we are so proud to have been able to replicate that success, showing that we are experts in our field and together we can accomplish amazing things. Kura-kura raksasa Santa Cruz dianggap sangat berharga secara genetik untuk pelestarian spesies yang hanya ada di Kepulauan Galapagos, Ekuador. Dengan umur yang bisa mencapai 200 tahun, anak-anak kura-kura ini diharapkan menjadi langkah penting untuk menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Usai jeda, saudara, kami akan ajak Anda berkreasi dengan lukis wajah alias face painting. Ada komunitas yang bakal berbagi keseruan dengan kita semua. Tetaplah di Sama Indonesia Akhir Pekan.
Ada pesta nih. Wah, apakah ini party? Apakah ini pesta ulang tahunmu? It's not my birthday, Edwin. Kenapa jadi tiba-tiba campur Inggris gitu ya? Iya, jadi bukan pesta, tapi memang lagi ada face painting. Kedatangan dari komunitas High Face ya. High Face Painting. High Face. Benar bilangnya High Face gitu. Hai. Di sini sudah bersama dengan Kak Adi sama Kak Adel. Benar. Oke, Kak Adi dan Kak Adel udah selesai belum nih kira-kira nih? Dikit lagi. Dikit lagi, boleh diselesaikan dulu. Nah, Okta, ini memang menarik ya. Karena memang untuk menggambar wajah gitu, seni merias wajah bukan cuma sekedar seni menggambar di wajah, tapi juga cara menyulap suasana menjadi keceriaan. Nah, dari festival hingga pesta ulang tahun atau pesta-pesta apapun lah, selalu berhasil mencuri perhatian dan membawa senyum di setiap kesempatannya. Nah, kayak ini ya, kita kalau lihat jadi unik banget. Bener. Bukan Halloween ya kan, tapi Bener. memang ini menjadi sesuatu yang unik kalau misalnya ada di pesta-pesta ya. Iya, Edwin udah pernah face painting belum? Kayak dulu pas kecil tuh pernah pengen, tapi dilarang sama orang tua ya. Nah, kenapa itu Edwin? Karena harus buru-buru pulang, saya ingat banget. Nah, jadi tapi kalau di sini kita lihat nih beda-beda ya. Ada yang gambarnya gelap, ada juga yang gambarnya terang, bahkan ada glitter-glitter ya, Okta? Ya. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, Kak Adi boleh, ya, Kak Adi boleh bergabung mungkin di sebelah sini. Kak Adel juga, nah dikit lagi ya. Kamu anteng banget nih, happy banget ya? Atau tegang? Atau tegang. Oke. Kamu namanya siapa? Naomi. Naomi digambar apa nih hari ini? Digambar kemerdekaan Indonesia. Oh, tema kemerdekaan ya, gitu. Iya. Ada bunga-bunganya gitu. Ini tadi Naomi sendiri yang request? Iya. Naomi emang suka ini face painting? Apa ini pertama kali? Atau ini pertama kali? Enggak, sebelumnya udah pernah. Sebelumnya udah pernah. Nah ini, Mas Adi, emang kalau misalnya anak-anak tuh biasanya suka banget di face painting buat acara-acara apa sih? Yang pasti kalau anak-anak biasanya birthday party, acara-acara sekolahan, perpisahan sekolahan, itu biasanya mereka gunain face painting. Oke, anak-anak sekarang kebutuhannya banyak banget ya kalau mau pesta. Tapi jadinya meriah dan pastinya bikin anak-anak ini juga pengen coba nantinya nih. Kayak saya juga pengen coba untuk merias wajah dengan warna-warna yang menarik. Nah, di sini sudah ada bersama dengan kita siapa nih namanya? Angga tadi requestnya apa nih di mukanya? Venom. Kak Adel boleh dijelasin nggak nih kira-kira sebenarnya untuk face painting ini sendiri paling banyak tuh anak-anak atau orang dewasa juga ada, Kak? Sebenarnya kalau paling banyak tuh anak kecil, karena mereka lebih suka yang warna-warni ya. Tapi yang dewasa juga banyak, kayak di festival musik itu banyak sekali. Oke, ini ngerjain satu wajah gini sesuai dengan request masing-masing, ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih Mas Adi, Mbak Ada? Kira-kira sekitar 5 ya, 5-10 menit lah, tergantung gambar biasanya. Oh oke, yang paling banyak di request biasanya apa nih? Kalau laki-laki kebanyakan dia karakter superhero. Oh, kayak Spider-Man, Batman, Venom. Kalau yang perempuan kebanyakan kayak bunga, butterfly gitu, unicorn gitu. Oke, nah sekarang mau nanya nih sama Naomi sama Angga. Gimana tadi perasaannya pas lagi di face painting dari awal? Gimana Naomi gimana? Apakah deg-degan soalnya? Iya. Naomi dulu. Senang banget. Senang banget. Oke, Nah, kalau Angga? ini Angga deg-degan ya? Apa Angga? Gimana Angga? Senang. Emang Angga request digambar Venom ya? Iya. Suka sama karakter Venom? Suka. Oke. Nah ini emang kalau misalnya lihat dari chatnya kan beda ya sama yang untuk ngecat di kanvas lah udah pasti ya. Nah ini memang apa sih kriterianya supaya bisa untuk di wajah Kak Adel mungkin atau Mas Adi? Kalau untuk di wajah emang kita catnya cat khusus face painting ya. Jadi emang seperti kosmetik pada umumnya, cuman hanya saja komposisi atau isinya itu lebih ke bahan, ada tambahan pewarnanya. Nah itu pewarna itu dalam bahan alami, jadi bukan untuk kayak cat akrilik atau cat poster itu beda sekali. Oke, jadi harus safe untuk kulit, harus bisa aman untuk kulit gitu ya Mas Adi ya. Nah tapi Mas Adi, Mbak Adel sebenarnya kalau mau kita tarik lebih mundur gitu. Pertama kali akhirnya bisa tertarik untuk mendalami face painting ini dari mana sih mulainya? Kalau saya pribadi sebenarnya dari kecil, karena hobi menggambar. Cuman baru tertarik ya mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu udah, kalau mungkin dari Mas Adi bisa lebih lama dia. Gimana Mas Adi? Nah, Mas Adi nih. Kalau saya awal mula face painting itu di ikut IO, menggabungkan dari budaya luar negeri, face painting ada di sana, kita
ini di Indonesia, di Jakarta khususnya untuk birthday party, kadang untuk acara sekolah gitu juga. Dari mulai 2013. Dari mulai 2013 itu Ya. mulai terbentuknya high face painting ini. Ya. Nah itu di dalamnya tuh apakah boleh misalnya orang-orang luar gitu untuk bergabung jadi komunitas atau ini sih ya bestie-bestinya aja nih di high face painting nih? Enggak juga, jadi semuanya bebas. Bahkan kalau misalnya anak yang di bawah 17 gitu ya, udah punya ketertarikan untuk dalam bidang melukis muka, boleh gabung sama kita. Atau mau belajar bisa gitu. Oke, yang terakhir mungkin mau nanya nih untuk tadi nih anak-anak udah digambar mukanya. Tadi disebutkan juga orang-orang dewasa juga jadi salah satu pengguna atau mungkin akan ikut tertarik face painting. Nah, pernah ada dalam acara apa aja nih mungkin yang menarik atau yang ada punya tantangan gitu? Atau mungkin pernah face paint siapa nih? Mungkin pernah face paint pejabat atau Udah face paint- jadi tau kok kayaknya aku mau ganti ya dari Frozen ke Cinderella gitu. Gimana nih mungkin? Mas Adi dulu mungkin. Kalau untuk face painting acara Halloween ya, yang pasti agak aneh Halloween, tapi glow in UV. Oke. Apalagi tuh? Jadi klub acaranya di klub Halloweennya itu sinarnya UV, penerangannya UV. Kita pakai cat yang UV and glow. Jadi menyala, memang catnya jadi di dalam menyala ya? menyala. Kalau Kak Ada mungkin ada pengalaman yang seru selama face painting? Face painting? Di semua event sebenarnya seru ya, karena setiap karakter tuh mereka ada yang unik. Tadi kayak dia kalau dari Mas Adi Halloween ya, saya juga sebenarnya ke acara kantor, gathering perusahaan, tapi mintanya temanya tema hantu Indonesia malah. Kayak buto ijo, tuyul, lah itu udah pernah itu. Yang pastinya hari ini Naomi dan Angga abis ini ya kita nggak bercanda. Hantu Indonesia. Tapi kayaknya kalau tuyul gampang deh, cuman ngitemin mata. Iya mungkin ya. Benar-benar. Gampang-gampang nanti ditantang Oh, sama iya, Mas Adi jangan sama dong. Mbak Adam. Nah tapi Okta, ini kebalikannya dari dokter anak loh ya. Kalau ke dokter kan mereka wah nangis-nangis, yang ini voluntarily silahkan gambar aja saya happy mereka. Tapi di high face painting ini udah ada berapa orang sih Mas Adi yang tergabung? Kurang lebih berapa ya Mbak? Lebih dari 15 orang ya. Lebih dari 15 orang. Oke, dan semuanya tuh ada yang memang belajar dulu atau udah punya basic ngelukis gitu? Kebanyakan sih mereka udah punya basic melukis, kebanyakan. Baru ntar menggeluti di wajah ya, gitu benar. Ada nggak sih tantangannya selama melukis wajah tuh? Apakah karena anak-anak kadang suka rewel gitu? Benar, iya. Kalau tantangan kita ada ya, anak itu kan lebih suka banyak bergerak ya. Jadi masalah itu hanya di mereka banyak bergerak aja sih sebenarnya, bukan ke rewel gimana, cuman tante gini tante ngeliat. Oke, jadi harus ibunya gini. Iya benar, itu Ini benar. Ini cuma sekali ya? Sekali ya? Jangan, nggak boleh diulang ya? Tapi mau gambar apa sini? Abis ini kayaknya tadi tertarik ya, tadi ada gambar, kita pengen gambar, bukan hantu Indonesia, tapi kayaknya mau gambar anjing tuh tadi ada ya, bulldog ya, kayaknya seru nih. Siapa nih yang bakal kira-kira di gambar bulldog? Mungkin Okta, saya gambar Okta. Atau saya gambar Edwin sebaliknya. Boleh. Tapi abis jeda ya, Iya. saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, masih ada di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama dengan High Face Painting. Yeay, nih bocilnya baru lagi. Puja baru lagi. Yang ini namanya Andaru. Andaru, Okta. hai Andaru. Hai Andaru. Kamu nggak tegang kan lagi di gambar? Andaru tadi requestnya mau digambar apa nih Andaru nih? Bola. Udah ada warna-warna biru Apa sama gambar ada bola? bulatan. Kenapa milih gambar bola Andaru? Ya suka buat Suka bola. Tim apa yang paling kamu suka Andaru? MU. 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 Wah salah pilih warna. Ada pendukung Salah pilih MU di warna, nggak apa-apa, sini. nanti tambah-tambah sedikit merahnya. Oke, di sini udah ada bergabung juga ya tadi Kak Adel, sekarang ada Kak Kisti. Kak Kisti, ini boleh sambil dijelasin kan nih Kak Kisti? Sebenarnya kalau untuk tantangan kan bola tuh luas sekali nih Kak idenya. Nah, Iya, tapi betul. untuk akhirnya bisa punya ide, wah saya mau gambar ini tuh gimana sih Kak Kisti? Emang sih biasanya anak-anak kan requestnya aku mau bola gitu. Nah jadi emang harus banyak latihan sih kalau dari saya tuh terus banyak-banyak lihat referensi. Terus saya juga tanya kamu sukanya klub bolanya apa untuk nentuin warna gitu.
biasanya gitu. Jadi memang kayak tahu biasanya misalnya warna klubnya merah ya, gambar apa gitu ya, warna merah juga ya. Betul. Jadi memang referensinya harus banyak, kreativitasnya diuji gitu. Iya, kadang udah digambar tuh kayak tapi aku mau ditambahin ini atau ya ada aja lah biasanya. Bener banyak request ya. Nah, kalau dilihat kayaknya dari tadi yang buat gambar ini ada beberapa kuas yang beda-beda. Nah, mungkin Gardel bisa jelasin ini kuasnya apa aja sih? Apakah memang harus sebanyak ini buat bikin face painting? Atau ada kuas khusus? Kalau kuasnya kita tergantung kita nyaman pakainya gitu. Ini salah satunya seperti kayak gini namanya ini flat. Ini buat flat. Nah, kuas namanya flat brush. Terus ada juga liner yang tipis yang ujungnya runcing ya. Dan ada yang bulat seperti ini namanya kuas round. Kuas round. Iya, gitu. Oke, Ini bisa dipakai buat bikin bunga-bunga. Oh, jadi memang beda gambar, beda ininya juga ya, apa biar mudah ya untuk Iya, menggambarnya. benar, biar mudah untuk menggambarnya. Ini ada cat-catnya juga. Nah, ini tadi yang dibilang apa? UV ya? Ada yang UV ya. Ini yang UV, maaf. Yang warna-warnanya neon ya kayaknya ya. Iya, Dan di sini juga ada yang gradasi-gradasi nih. Benar. Nah, tadi itu bikin penasaran bukannya warnanya jadi susah diambil ya, Kak? Atau emang ini gradasi ini sengaja? Sengaja, jadi emang lebih biar kita mudah mengaplikasikan gitu. Jadi kalau kita yang satuan ini sebenarnya buat satu warna aja ya. Cuma kalau gradasi dengan kita pakai brush yang flat ini yang gede, kita bisa langsung ngebrush semua warna gitu. Ke muka, contoh kayak si adeknya, mukanya langsung ke semuanya. Oke. Gitu. Oke, kalau dari sebelah sini Andarunya udah jadi nih bolanya. Udah jadi, cepet banget ya. Jadi mungkin boleh dikasih lihat nih ke saudara, ini dia nih kalau udah jadi bolanya. Wah. Ini tinggal dikasih dekor-dekor. Tinggal dikasih dekor-dekor. Kalau mungkin ada merah-merah api sedikit biar MU. MU banget. Iya, MU banget. Lucu ya. Kalau face painting itu bertahannya berapa lama, Kak Adel? Kalau face painting ini sebenarnya bisa lama sampai malam, asal jangan kena air aja. Oh, nah kalau misalnya konser-konser gitu kan keringetan tuh. Benar, kita ada yang water base sama yang oil base. Yang oil base itu mungkin bisa agak lama, ya walaupun keringetan juga masih aman. Cuman kalau yang water base dia kalau kena air dia langsung hilang. Oke, Gitu. nah untuk water base sama oil base ini boleh tahu gak sih ingredients-nya apa aja, bahan-bahan yang ada di dalam dari cat ini? Pastinya kan harus aman nih untuk muka. Benar sekali. Berarti harus paraben free juga. Nah itu Iya. boleh dijelaskan nggak, Kak? Kalau untuk isi dalam kandungan face painting itu sendiri sebenarnya sama kayak dengan kosmetik lainnya. Hanya bedanya kita ada pigmen khusus untuk cat warnanya. Nah itu warna yang digunakan tuh warna-warna alami. Makanya kita ingredientsnya adalah paraben free, terus juga hypoallergenic dan vegan free. Maksudnya vegan tapi yang alami gitu. Oke, benar-benar harus aman ya buat kulit. Kalau high face painting itu membuka workshop nggak sih, Kak Adel? Kita buka workshop ada di Bintaro sama di Habitat Park juga ada. Oh, di Habitat Park juga ada. Ada studionya juga ya berarti? Ada studionya. Pengalaman yang paling jauh gitu ngegambar sampai mana nih? Kalau menggambar sampai mana kita udah kemana-mana sih ya. Melanglang buana. Lumayan banyak di berbagai event. Oke, banyak event juga ya. Iya. Kebanyakan tapi emang anak-anak ya, tuh gambar sudah ada Venom. Iya, anak-anak lebih suka sebenarnya kayak gini. Karena ya itu saya bilang warna-warni dan mereka sesuai dengan misalnya karakternya mau apa kartunnya. Kayak ini maunya bola gitu. Oke, ini berarti ya ada yang umum, ada yang spesifik gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau untuk menggambar, melukis wajah itu butuh waktu berapa lama sih, Kadel atau Kak Kisti? Kalau Mbak Kisti boleh jelaskan? Sebenarnya bisa beragam banget ya. Kadang-kadang untuk acara yang besar yang banyak sekali peserta atau pengunjungnya itu berarti kan harus lebih cepat tuh. Itu kira-kira bisa 2-3 menit dan emang dibatasin aja sih biasanya desainnya atau disimplify gitu, dibuat lebih simple. Tapi kalau misalnya lebih santai, misalnya acaranya lebih sedikit orangnya atau juga waktunya banyak, itu biasanya bisa lebih lama, misalnya 8 menit. Bahkan kalau mau yang detail banget atau yang banyak banget gitu, itu bisa ya 15 menit gitu, kalau santai. Nah nih, kalau misalnya gambar udah gebiar banget gambaran, nah kalau mau dihapusnya pakai apa nih? Kita tinggal pakai air sama sabun aja. Betul. Benar. Langsung hilang ya? Langsung hilang.
Atau tisu basah gitu. basah juga bisa. Karena ini kan semua water based. Iya, gitu. Oke. Jadi benar-benar aman dan mudah dibersihkan. Gitu. Nah tadi sempat lihat beberapa portfolio dan gambar-gambar yang udah pernah dilukis sama High Face. Di sini ada juga, bukan cuma di muka, tapi juga di tangan. Nah mungkin kita mau minta nih untuk digambarin di tangan nih. Biar nanti pas lagi liputan nih live report tuh ada hiasan gitu ya. Untuk menunjukkan bakat terpendam yang usah dipendam saja. Mungkin boleh nih diajarin Okta dulu mungkin sama Kak Adel di sebelah Berapa sana ya? sambil Sebentar, saya ambil kita dulu tanya-tanya ya. nih. Nah kalau dari Jadi belum sini? Udah. udah ya? Oh, udah. Wih, gimana? Kalau lihat nih dari kamera mungkin bisa Coba. sambil lihat nih. Itu ada tuh. Iya, ini kayak bolanya membara gitu ya. Iya. Gimana? Rasanya tadi dingin-dingin apa gitu? Geli-geli sih Gimana? biasanya. Dingin. Dingin. Ini Mbak, Tapi netes kalau melihat air ya, gambarnya tapi gimana? jangan Kira kayak gini. Andaru? Nah, air nggak boleh netes begini. Bagus. Jadi harus yang Andaru sebenarnya kalau pas. Andaru melihat nih Oke, warna-warninya jadi jangan terlalu nih, banyak, kalau jangan pertama terlalu kali kering. lihat tuh apa yang bikin Jadi pas, Andaru pengen ikut di apa? Di iya di painting juga. Nah, bisa udah pakai air karena kan dia water Seru based ya pokoknya ya. Jadi kalau Seru water ya. based pakai air Nah, diginiin. ini bling-blingnya juga ditambah sama glitter-glitter ya Kak Kisti ya. Betul. Jadi benar-benar bikin jadi pop up sih. Terutama yang anak-anak perempuan biasanya mereka bahkan udah ngelihat duluan kayak nanti boleh nggak ditambah glitter atau nanti boleh nggak? Oh tentu boleh. Gitu. Oke, dan gini glitter juga nggak cuma di anak-anak perempuan ya, tapi juga di laki-laki asal memang pas tepat nih, ini bagus sekali nih jadinya nih. Mungkin boleh Andaru ditunjukkan ke sebelah kiri hadapnya. Nah, itu dia bola ya, bolanya berapi-api tadi benar kata Okta. Nah, Andaru di sini. Pilihin aku warna. Aku mau cat di tanganku. Warna apa nih? Merah. Merah. Oke, merah. Masnya yang mau coba? Iya boleh, tapi kalau nggak apa-apa Mbak Kisti bantuin juga. Nah Mbak Kisti mungkin sambil aku tanya nih terkait dengan keseharian nih. Oke. Biasanya untuk anak-anak itu paling sering tuh umur berapa? Atau bahkan sampai yang di balita gitu juga pernah? Oh sebenarnya gini sih kalau jadi setiap beli cat itu biasanya ada rekomendasi usianya untuk penggunaannya itu. Untuk amannya memang 0 sampai 3 tahun tuh nggak boleh. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang kan kadang-kadang kan di acara-acara itu ada aja yang pengen gitu ya. Biasanya sih saya kasih di tangan aja ya gitu. Karena kan biasanya kalau anak-anak kecil itu ada yang kulitnya masih sensitif ya, meskipun ini aman catnya, cuma memang untuk lebih safe aja gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak di bawah 3 tahun saya kasihnya di tangan aja. Gitu. Cuma ya kalau untuk anak yang lebih besar sih udah lebih bebas ya. Bebas. Orang dewasa juga biasanya mereka tertarik lihat face painting. Oke. Kadang ada orang dewasa yang memang maunya simple-simple aja, biasanya kan nggak mau yang terlalu heboh ya. Tapi ada juga yang mau coba kayak anaknya gitu. Andaru, nah selain merah aku dikasih warna apa lagi nih? Biru. Biru. Oh, biru. Oke, nanti Oke, biru ya oke. mungkin Mbak ya. Oke, aku digambarin apa nih kira-kira nih? Tebak nggak? Oke, nah Okta sama Kak Adel di sana tuh seru banget tuh. Sampai diem begitu, sampai fokus. Kita digambarin apa? Di gambar bunga, jadi tuh memang harus sabar ya Kak Adel. Dan tadi bentuk dari brushnya itu juga memudahkan dan ada tekniknya. Biru. Ini apa lagi? Ini kita jadi seru ya, Okta ya. Daun ya. Andaru nih, lihat Andaru warna pilihanmu nih. Oh iya di. Nah, mirip-mirip nih. Bener. Ada biru, ada merah. Aduh, mata dikena itu nih. Andaru kelas berapa Andaru? Kelas 5. Kelas 5. Takut. Tapi sebelum di sini pernah face paint juga? Belum pernah, ini pertama kali nih. Iya. Nah, abis ini dikasih tahu nih ke teman-temannya di sekolah nih ya, kalau Andaru pernah face paint. Suruh nonton Kompas TV untuk ngelihat face paint di wajahnya Andaru sebelum dihapus. Wih, lihat Andaru. Keren gak nih? Wah. Ini jadinya itu ya. Oke, nah yang terakhir ini mau nantang Andaru nih. Andaru mau warna apa lagi terakhir? Nih, lihat dulu gambarnya, dipikirin dulu. Kira-kira mau warna apa nih? Putih. Putih. Nah, sekarang Andaru boleh gak bantuin Oke. Kak Kisti untuk cat di tanganku? Coba Andaru, ayo. Aku ke depan deh. Ayo Andaru. Gimana nih? Oke, boleh diputer-puter aja. Puter. Pegang agak deket gini. Sorry. Nah, ya, diputer-puter. Jangan terlalu ditekan, ujungnya aja. Nah, itu mau gambar apa Andaru? Kayak
Nah, ditambahin apa ya kira-kira ya? Nah, udah, silakan. Artsy banget deh. Simple sih sebenarnya. Pasti mungkin bantuin, boleh bantu Andaru di sini Boleh menambah. ditebelin dikit aja di garis-garis jaringnya coba. Ayo Andaru, nggak apa-apa, percaya diri aja. Ya. Ya. Set, gitu. Set. Wah. Ya ada efek-efek. Iya. Udah jadi Oke. Udah. Nah gitu, coba Andaru lanjutin untuk bagian pinggirnya. Oke. Kak Kisti sama Kak Adel, ini kan tadi kalau berbicara soal ada water based, oil based gitu kan. Oil based mungkin lebih tahan kalau kena air gitu ya. Nah tapi kalau untuk misalkan ingin dipertahankan gitu untuk mungkin ada yang kerja dari pagi sampai malam atau makan beberapa hari itu bisa gak sih? Bisa aja, tapi ya itu tidak akan asal jangan kena air. Dan kalau oil based sebenarnya kalau terkena gesekan terlalu banyak juga dia bisa agak segar. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau mandi gini ya kalau pakai gayung ya. Emang mungkin perlu touch up juga sih jadinya. Ditouch up lagi. Atau ya kalau dijaga biar misalnya keringetan nih. Jadi kayak bersihinnya di tap gitu. Jadi biar nggak geser. Beda ya, kayak kalau henna kan bisa bertahan lama tuh ya kan. Oke. Nah ini udah digambarin Andaru nih ya. Kolaborasi. Ditambah, kolaborasi ditambah ini ada jaring-jaring nih. Terima kasih Andaru ya. Keren. Andaru, mau nanya terakhir nih mungkin. Abis ini Andaru kira-kira kalau ada pesta mau nggak ada face paint-nya? Mau. Andaru ya berpikir di situ. Wah kayaknya di situ seru banget tuh Kak. Apa mau dibawa bobo gambarnya? Nah itu juga biasanya anak-anak yang face painting kayak nanti hilang nggak, terus aku nanti nggak mau mandi gitu. Oh gitu. Biar nggak hilang face paintnya. Iya sih karena emang bagus banget kalau anak-anak pasti kan seneng ya. Betul. Sama warna-warni di wajahnya, di mukanya. Nah di situ nih aku udah ada Itu apa? sarang laba-laba. Kolaborasi Menunjukkan nih. semoga rezekinya nempel semua nih di tangan ini nih. Biasa kalau Edwin tuh harus ada filosofinya ya Win ya, setiap apapun. Kalau Okta apa tuh Kak? Ini gambar bunga aja. Lucu kan? Bisa di ini nggak sih di zoom nih. Ini juga bukan aku yang gambar sendiri, sama Kak Adel juga. Kalau aku sendiri kayak gambar gunung kali ya, kayak pas TK gitu. Nah Kak Adel sama Kak Kisti mungkin boleh dijelaskan gimana sih cara, mungkin kalau ada yang mau gabung nih, teman-teman yang suka seni untuk gabung di High Face Painting, dan mungkin boleh dikasih tahu nih untuk beberapa kesempatan kalau emang mau undang High Face Painting itu harus menyiapkan dana berapa? Atau mau ikut ada nggak sih berapa price listnya bisa masukin? Yes. Kalau untuk bergabung dengan kita gampang, caranya hanya follow Instagram kita, High Face Painting, terus kirimin gambar atau lukisan hasil yang pernah digambar. Itu aja. Sama kalau dari budgetnya sendiri untuk acara apa aja, birthday party, gathering, atau festival musik, itu kita dari 1,3 sampai 1,5. Oke, itu berarti untuk berapa tuh Kak kalau untuk 1,3? Itu unlimited ya, itu tapi per 2 jam dan 3 jam. Oh hitungannya jamnya ya. Kalau di 2 jam ada 100 anak gimana tuh? Kayak coba pengertiannya, tapi ya kita coba bantu dulu gitu ya. Iya, paling kita butuh 2 atau 3 painter. 2 atau 3 painter, oke. Ada sosial medianya nggak yang bisa mungkin dilihat sama pemirsa Kompas TV? Boleh, bisa follow Instagram High Face Painting, Face Painting Skill, dan Stobi Ristami Face Painting. Oke, siap. Luar biasa ya, jadi ini kita belajar hal baru. Di sini Andaru juga belajar hal baru, betul ya? Nah, habis ini katanya Andaru kalau mau pesta, mau ada face painting. Kita juga nggak mau kalah, nanti mungkin kita akan ajak High Face di acara-acara yang ada nanti ke depannya. Nah, terima kasih banyak sebelumnya Kak Adel dan juga Kak Kisti sudah hadir. Juga ada Mas Adi ya. Iya, betul sekali. Dari High Face Painting. Ya kayaknya kita akan mau melanjutkan memamerkan gambar-gambar ini gambar di tangan kita, tapi kita harus tutup dulu programnya. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Chan, terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya.